Rumah adalah tempatmu pulang. Kemanapun kamu pergi, sebanyak apapun yang kamu temukan di luar sana, tetap saja pada akhirnya kamu akan merasa lelah dan rindu untuk pulang ke rumah. Namun sayangnya, tidak semua orang merasa bahagia saat berada di rumah. Kebosanan terus melanda dan pikiran dibanjiri oleh harapan-harapan akan menemukan kesenangan di luar sana. Faktanya, saat ini memang semua orang cepat sekali merasa bosan. Namun ironis, saat berada di luar kita rindu rumah, saat sudah di rumah kita merindukan suasana yang ada di luar. Pertanyaannya, mengapa kita mudah sekali merasa bosan akhir-akhir ini? Nah, berikut ini adalah cara-cara mengatasi rasa bosan saat berada di rumah. 1. Perhatikan hal-hal baik yang kamu dapatkan di rumah. Setelah kita bisa menikmati segala sesuatu yang biasa-biasa saja, maka secara alami kita akan menjadi lebih sadar bahwa ada sesuatu yang istimewa di balik semua itu. Cobalah perhatikan hal-hal baik yang kamu miliki saat ini, rasakan dengan penuh syukur, maka tak ada lagi ruang untuk rasa bosan di hatimu. Misal, segelas kopi yang kamu buat sendiri, betapa nikmat rasanya, udara yang kamu hirup, bunga-bunga yang ada di teras, berkumpul bersama keluarga dan waktu senggang yang kamu miliki. Semua itu adalah hal-hal baik jika kamu menyadarinya. Seringkali keinginan untuk pergi meninggalkan rumah itu muncul karena kita tidak menyadari hal-hal baik yang kita miliki. Dengan kata lain, kita lebih fokus pada hal-hal yang tidak ada saat ini dan di tempat ini. Jika kamu memikirkan segarnya udara di pantai, hembusan angin dan indahnya suasana di sana, maka itu akan memunculkan masalah di pikiran sebab kamu takkan mendapatkan semua itu di dalam rumah. Artinya, jangan pikirkan hal-hal yang tidak dapat kamu jangkau saat berada di rumah. Tetapi fokus saja pada apapun yang kamu miliki di rumah, itu akan menumbuhkan rasa syukur sehingga kita betah berada di rumah. 2. Bantu keluarga atau teman serumah Anda. Rasa bosan bisa menjadi celah untuk mengambil alih sesuatu? Yap, pekerjaan rumah akan lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Mungkin kamu tidak begitu suka bagian ini, tapi lihat saja dampaknya setelah kamu menyelesaikan pekerjaan rumah. Mungkin kamu tidak suka memegang piring kotor, memegang sapu atau membersihkan debu-debu pada kaca. Tetapi percayalah, semua itu akan membantu kamu untuk merasa lebih baik. Selain menghilangkan bosan, membereskan pekerjaan rumah atau merapikan barang-barang yang berantakan akan membuat perbedaan bagaimana keluarga atau teman serumah memandang kita. Mungkin mereka akan merasa kaget atau tertawa geli jika sebelumnya kamu tidak pernah mengerjakan semua itu, dan di situ pula keharmonisan rumah tangga semakin bertambah. 3. Buat galeri kenangan di dinding rumah. Orang-orang tua kita dulu membuat dinding penuh dengan foto-foto, nama dan tanggal lahir. Semua piala, piagam dan segala sesuatu yang indah dipajang di ruang tamu. Kita mungkin berpikir tujuan dari semua itu adalah untuk pamer kepada tamu-tamu yang datang, bahwa mereka akan melihat bahwa kita pernah liburan ke pantai atau bahwa kita pernah mendapatkan suatu gelar atau piala. Namun ternyata tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengenang momen-momen manis yang pernah kita lalui. Saat ini, setiap momen manis hanya tersimpan di galeri handphone kita saja dan akhirnya kita hanya menatap dinding-dinding kosong di rumah. Wajar saja bosan. Itu juga membuat kita menjadi ketergantungan pada gadget dan pada akhirnya ketergantungan apapun akan menghantarkan kita pada titik jenuh. Maka, cobalah lakukan sesuatu yang nyata, pikirkan pekerjaan kreatif apa yang bisa mempercantik keadaan rumah. Entah itu meletakkan bunga yang bisa tumbuh di dalam rumah atau membuat dekorasi dinding dan semacamnya. 4. Menelepon seseorang untuk mengobrol. Kita adalah makhluk sosial dan itu bukan hanya teori, sebab faktanya semua kebutuhan kita hanya akan terpenuhi saat kita terhubung dengan orang lain. Nah, di sini mungkin yang akan terpenuhi adalah kebutuhan emosional, bahwa kita tidak merasa kesepian dan kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan saat mengobrol dengan seseorang. Tetapi ingat, pesan teks atau chat tidak dihitung. Obrolan yang intens hanya akan terjadi saat kita bicara bertatap muka secara langsung atau lewat video call.
Sekarang mungkin kamu bingung harus mengobrol dengan siapa. Jika benar, itu menandakan bahwa kamu jarang menjalin komunikasi secara intens dengan seseorang. Maka, mulailah dari orang-orang terdekat kamu dulu. Misal, jika kamu tinggal terpisah dari orang tua atau saudara, sudah selayaknya kamu menghubungi mereka lewat telepon genggam. Cara ini tidak hanya menghilangkan rasa bosan di rumah, tetapi juga membantu mengeratkan ikatan antara kamu dengan orang lain. 5. Meditasi. Rasa bosan muncul sebab kita haus akan sesuatu yang mencolok. Kita inginkan sesuatu yang menyegarkan dan jika tidak ada, maka rasanya hidup ini hampa sekali. Mirisnya, dalam keadaan yang biasa-biasa saja pun kita sudah merasa sangat menderita oleh kebosanan. Maka penting sekali untuk mengurangi impulsif kita yang selalu haus dopamin atau kesenangan-kesenangan kecil yang membuat candu. Caranya yaitu dengan duduk diam dan memperhatikan diri sendiri. Hidup terjadi di dalam drama psikologis kita, artinya semua berjalan di dalam pikiran dan emosi kita. Maka penting sekali untuk menjaga pikiran dan emosi dari segala noda-noda itu mengotorinya. Caranya tentu saja dengan bermeditasi. Itu seperti mendiamkan air yang keruh sampai ia jernih dengan sendirinya. Setelah bermeditasi biasanya rasa bosan itu hilang dengan sendirinya dan kita menjadi lebih kreatif untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan di rumah. Bosan hanyalah kondisi pikiran, sementara kita terus mencari solusinya di luar diri kita, padahal masalahnya ada di dalam. Jadi, sebelum kita melakukan hal-hal yang perlu dilakukan saat berada di rumah, penting sekali untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri terlebih dahulu.